Pergi sana. Mutiara yang cantik begini, cocok untuk sepatuku. Tidak boleh, itu peninggalan ibuku untukku. Festival Kiksi, hari meminta keterampilan. Semua gadis yang belum menikah di kabupaten ini akan memakai gaun pengantin merah. Untuk memohon kepada Dua Naga agar mendapat jodoh yang baik. Jiao Jiao, hari ini kamu harus sungguh-sungguh berdoa. Mohonlah kepada Long Jun agar kamu bisa menikah dengan keluarga kaya dan terhormat. Benar, anakku sayang. Kalau kamu bisa masuk ke keluarga bangsawan kerajaan, maka keluarga Su kita nanti akan menikmati kekayaan dan kemewahan yang tak ada habisnya. Ayah, ibu, tenang saja. Anakmu ini cantik sekali, Long Jun. Pasti akan memihakku, akan memilihkan suami yang baik untukku. Tidak seperti orang lain, nasibnya memang jelek dari lahir. Bahkan pengemis pun tidak mau. Ayah, malam ini, semua gadis yang belum menikah di kabupaten ini akan memakai gaun pengantin untuk memohon jodoh kepada Long Jun. Aku juga ingin pergi. Kakak, kamu tidak lihat diri sendiri. Seperti apa? Kamu pembawa sial yang menyebabkan kematian ibu kandungmu sendiri. Masih berharap dapat suami yang baik? Pergi sana. Mutiara yang cantik begini, cocok untuk sepatuku. Tidak boleh, itu peninggalan ibuku untukku. Cuma mutiara jelek. Jiao Jiao Saka, berikan saja padanya. Jiao Jiao, ayo kita cepat pergi. Jangan sampai si gadis sial itu membuat kita ketinggalan waktu yang baik. Ayo, ibu. Ayo. Long Er, kamu harus bersemedi bersama seorang wanita dalam waktu 2 jam. Kalau tidak, tubuhmu akan meledak. Su Yao Yao, kembalikan peninggalan ibuku. Kembalikan. Kembalikan. Dasar perempuan hina, kamu berani merebut dariku? Bawa juga peninggalan ibumu itu, tenggelamlah. Api A. Aku akan tenggelam. Siapa dia? Apa aku sudah mati? Mulai hari ini, kau adalah wanitaku. Aku di mana? Kamu siapa? Jangan takut. Kau adalah pengantinku. Aku akan melindungimu. Kalau ketahuan orang, aku berhubungan dengan siluman, pasti akan dihukum mati. Inikah wanita yang membantu Long Jun melewati tribulasi? Selamat, Long Jun berhasil melewati tribulasi. Kaisar Langit dan Permaisuri Langit memohon Yang Mulia segera kembali ke surga untuk menyelesaikan upacara penobatan. Mengerti. Pergilah. Noni. Lari cepat juga ya. Longer. Selamat, Junlong Xianxia berubah menjadi naga dan dewa. Long Er, kamu telah berubah menjadi tubuh naga sejati. Sudah waktunya memilih seorang dewi untuk dinikahi bagi klan naga dewa kita untuk memperbanyak keturunan. Tidak perlu. Aku sudah punya istri. Di dunia manusia.
Bagus. Kita punya menantu perempuan. Keturunan naga dewa sulit didapat. Puluhan juta tahun. Butuh untuk mengandung satu janin. Jika dia bisa melahirkan cucu naga. Bagi garis keturunan naga dewa, dia akan jadi pahlawan terbesar di surga. Ini kebahagiaan besar bagi surga. Long-er, ayah dan ibumu akan turun ke dunia. Mangeant pu menant tu perempu en Kitayang Bek. Kalau begitu, aku akan mempersiapkan sendiri untuk istriku sebuah pernikahan terbesar. Alam. Wanita yang bisa memakai sepatu ini adalah istriku. Bagus. Enaka. Ikut ibu. Buat kamu menderita. Dasar pelacur. Melis lagi di sini. Suyao-yao. Kamu. Barang tak berguna. Kayu bakar sedikit ini saja tidak bisa diselesaikan. Keluarga Su tidak memberi makan orang yang menganggur. Setiap hari aku bangun sebelum subuh. Untuk bekerja, mencuci baju, memasak, memotong kayu untuk kalian. Sampai sekarang belum minum seteguk air. Kamu masih mau apa lagi? Masa masih menganggap diri sendiri? Nona kaya? Dasar gadis brengsek. Setiap hari cuma bisa bikin ibu dan adikmu marah. Ternyata benar. Ada ibu tiri. Pasti ada ayah tiri. Ayah, bagaimana bisa kamu begitu pilih kasih? Padahal aku juga, anak kandungmu sendiri. Tapi di rumah ini, hidupku bahkan lebih buruk dari pelayan. Diam. Kamu punya hak apa? Untuk disemakan dengan Jiao, kamu berhubungan tanpa perantara. Tidak tahu mengandung. Anak siapa dari pria liar? Kalau kamu bicara satu kata lagi, aku akan menggugurkan anak di perutmu. 1 hari di surga, 1 tahun di dunia fana. Kalau menantu perempuan Kiang Baik mengandung cucu emas, sampai sekarang, seharusnya sudah lahir. YK sudah mencari begitu lama. Hampir semua gadis usia menikah di Kabupaten Qingyang sudah dicoba, tapi ternyata tidak ada satupun gadis yang bisa memakai sepatu ini. Ayah. Nona. Kalau kau bisa memakai sepatu bordir ini, uang emas ini jadi milikmu. Biarkan. Menantuku yang baik, kau di mana? Bukankah ini sepatu Nona Su? Keluarga Su? Kalau kau berani membanking lagi, kau akan kuhajar. Lalu dia? Dulu, saat ibuku sakit parah, dia berselingkuh denganmu. Bukankah dia seharusnya dihukum mati? Kurang ajarkah? Aku akan menghabisi nyawamu hari ini. Ebir, Kau berani menggender? ayah, ibu, hari ini kita harus memberinya pelajaran. Akan kubunuh kau. Berhenti. Ferranti. Di siang bolong, kalian berani membunuh orang? Berdosa. Kalian para bajingan. Berani mesak kekiriman Su tanpa izin. Cepat pergi. Kurang ajar, cepat bersujud pada Kaisar Langit dan Ibu Surga. Ampunilah, Dewa. Ampunilah. Kau adalah nona keluarga Su? Apakah sepatu ini milikmu? Bukankah ini sepatu Suli? Untuk apa Yang Mulia mencari pemilik sepatu ini? Jean Gontakut. Saat Long-er menjalani tribulasi, dia pernah berhubungan dengan seorang gadis biasa. Sepatu ini adalah barang buktinya. Apa? Si Jalang Suli itu beruntung sekali. Bisa bersatu dengan Junlong. Kebala, Nona. Kalau kau bisa memakai sepatu ini, kau adalah permaisuri naga. Oh, baik, baik. Aku akan mencobanya. Tidak boleh. Kaki sireng perempuan. Tidak boleh sembarangan dilihat orang lain. Oh, iya, benar. Izinkan putriku mencoba di dalam rumah. Baik, cepat pergi. Ayo, ayo. Dasar Jalang, kau bisa mendekati Junlong, tapi nasib baikmu segera jadi milikku. Bagaimana, Bu? Takikatidakmat. Jauh-jauh. Kamu, potong daging berlebih. Di kaki si Jalang ini, dengan pisau ini. Ebir, Jauh-jauh. Dengarkan ibu. Asal kamu bisa memakai sepatu ini, kamu jadi Dewi Suci. Nanti, siapa yang berani meragukan identitasmu?
Benar. Aku ingin jadi Dewi Suci. Ya. Ayo. Tan. Kaisar Langit, Ibu Surga, lihatlah. Lihat. Aku berhasil memakainya. Aku adalah permaisuri naga. Akhirnya kutemukan menantuku yang baik. Mulai sekarang, kau adalah permaisuri naga. Hormat pada Permaisuri Naga. Hormat. Jun Xian, sepatu itu milikku. Apa? Nona, kamu bilang ini sepatumu? Sepatu itu adalah peninggalan ibuku untukku. Karena kamu bilang itu sepatumu, coba saja kamu pakai. Tidak boleh. Mohon jangan marah. Ini putri sulung saya. Sejak kecil hatinya sudah tidak baik. Suka berbohong. Benar. Dia pasti iri karena Jiao Jiao menjadi Ratu Naga. Lala Datong Untuk Menapu. Jangan sampai tertipu olehnya. Kakak, barang lain bisa saja kuberikan padamu. Tapi bagaimana bisa kau merebut suamiku? Lejipyola, di perutmu masih ada anak pria lain. Bukankah ini mencemari Jun Naga? Benar. Kaisar Langit, Ibu Surga Langit, tolong percayalah padaku. Sepatu itu benar-benar milikku. Wanita hina yang lancang. Bahkan berani menipu Jun Xian. Aku punya bukti bahwa sepatu ini milikku. Nona. Jun Langit, lihatlah, ini sepatu satunya lagi milikku. Sama persis. Kamulah menantu yang baik bagiku. Su Yao Yao, cepat kembalikan sepatuku. Wanita licin yang lancang, berani mengaku-aku identitas, menyakiti Ratu Naga. Dosanya tak terampuni. Bawa dia ke Istana Langit. Tunggu keputusan Naga. Anakku. Saya. Su Jiao Jiao. Karena kamu adalah calon Ratu Naga. Aku akan mengenudrakan seluruh keluargamu. Tubuh emas abadi. Nikmati berkah dewa selamanya. Ramuan awet muda, pil transformasi naga. Dan juga selembar sisik terbalik di dadamu. Begitu banyak harta langka ini. Masih belum cukup? Tidak cukup. Aku ingin mengambil sendiri untuk istriku. Rumput keabadian. Jun Naga, pertimbangkan lagi. Rumput keabadian itu tumbuh di tempat berbahaya. Sangat mematikan. Hatiku sudah bulat. Ziming, jaga baik-baik Ratu Naga. Aku akan segera kembali. Lapor, Junxian. Ada yang menyamar sebagai Ratu Naga. Silakan Tuan putuskan hukumannya. Berani sekali. Iya, betul. Bawa dia ke Zhu, Sientai dulu. Tunggu Raja, Naga kembali. Siap. Wanita ini kok kelihatannya agak familiar ya? Jun Xian Siming. Cantik sekali. Iya, cantik banget. Ratu Naga sudah dibawa. Hormat pada Ratu Naga. Ini adalah sisik dari dada Raja Naga. Tak derjayakan. Bisa berubah menjadi apa saja. Semua harta karun ini milik kita. Tuan, barang-barang ini bukan apa-apa. Nanti, seluruh surga akan menjadi milik putri kita. Jiao Jiao merasa tidak pantas menerimanya. Kau kan calon Ratu Naga. Asalkan kau bisa mengandung keturunan naga, agar aku cepat punya cucu emas. Harta sebanyak apapun tidak akan cukup. Apakah keturunan naga sakti sangat berharga? Tentu saja. Keturunan naga sakti sulit didapat. Butuh waktu jutaan tahun. Baru bisa mengandung satu janin. Kau tenang saja, rawat tubuhmu baik-baik. Berusaha secepatnya melahirkan putra naga untuk Long E. Bawa wanita berdosa ini ke Zhu Xiantai. Jaga ketat. Siap. Siap. Putri, gawat, gawat. Tak disangka keturunan naga sakti begitu penting. Kalau anak dalam kandungan Suli, ketahuan adalah
Suamiku, jangan panik. Wanita itu saja bisa mengandung. Keturunan Raja Naga. Jiao Jiao kira pasti juga bisa mengandung. Benar. Harus diselesaikan tuntas. Suli dan anak haram dalam kandangnya. Agar tidak ada masalah di kemudian hari. Tidak baik, ibu sedang berdarah. Tapi aku masih terlalu kecil. Menyelamatkan ibu butuh setengah tenaga spiritualku. Ibu sudah bangun? Kamu, bayiku? Maafkan ibu. Salah ibu tidak bisa melindungimu. Ibu, jangan takut. Aku akan bawa ibu cari ayah. Dia akan melandangi kita. Sungguh mengharukan hubungan ibu dan anak. Sayangnya, hari ini kalian semua harus mati. Ayah, tolong aku. Yang kukandung ini adalah anakku dengan Raja Naga. Tuan, kau harus pertimbangkan matang-matang. Kalau Junsheng Naga tahu, Kita memperlakukan Suli seperti ini, dia pasti takkan membiarkan kita. Busur sudah dilepaskan, tak bisa ditarik kembali. Salahkan saja nasibmu yang terlalu buruk. Teramala, takderm. Ayah, yang sebenarnya adalah Su Jiao Jiao yang memaksakan diri untuk mencuri identitasku. Bagaimana bisa kau memihak sampai segitunya? Aku adalah darah dagingmu sendiri. Aku mohon padamu, selamatkan aku dan anakku. Kamu sampah tak berguna. Sama sekali tidak pantas menjadi putriku. Mulai hari ini, hanya Jiao Jiao satu-satunya putri kesayanganku. Benar. Dulu, aku bisa menginjak ibumu untuk naik ke atas. Kini, putriku juga bisa menginjakmu untuk menjadi wanita. Paling mulia di sembilan langit ini. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Marilah. Yanggan. Aneh, tahanan wanita, ITU. Semakin kupikir, semakin terasa familiar. Tidak. Aku harus pergi ke Ju Xiantai untuk memastikannya. Yanggan. Ibu, cepat pergi. Kamu, seseorang, tangkap dia. Su Yao Yao, aku takkan merebut posisi permaisuri naga darimu. Aku rela seumur hidup menjadi pelayanmu. Aku mohon padamu. Kumohon, lepaskan aku. Lepaskan anakku. Kumohon, lepaskan anakku. Apa? Dialah permaisuri naga yang sebenarnya? Bahaya. Aku harus pergi melapor ke Junsheng Naga. Nak, kamu sudah kembali. Di mana istriku? Tenang saja, Permaisuri Naga sedang beristirahat. Besok adalah upacara pernikahanmu dengan Permaisuri Naga. Semuanya sudah siap. Terima kasih, Ayahanda, Ibunda. Ada masalah besar. Yang ditahan di Ju Xiantai, Nona Suli, barulah Permaisuri Naga yang sebenarnya. Apa katamu? Apa? Siming, hati-hati dengan ucapanmu. NAK. Saat kami turun ke dunia untuk menjemput Permaisuri Naga, ada seorang wanita jahat yang mengaku sebagai Permaisuri Naga. Saat ini dia sedang ditahan di Ju Xiantai, menunggu keputusanmu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Di dalam perut Nona Suli, ada seekor naga kecil. Apa katamu? Lalu, Su Jiao Jiao sekarang sedang memburu Nona Suli untuk mengambil nyawanya dan anaknya. Kumohon, lepaskan aku. Kumohon, lepaskan anakku. Istriku. Membiarkanmu pergi? Mimpi. Hanya setelah kau benar-benar mati.
Junlong yang mulia, akan selamanya menjadi milikku. Bawa anakmu itu, dan matilah bersamanya. Jangan sakiti ibuku. Tidak. Naga kecil, aku telah menunggu puluhan juta tahun, baru mendapatkan cucu emas seperti ini. Pasukan surgawi. Siap. Ikuti aku segera ke altar pembasmian dewa. Naga dua. Bagaimana ini? Naga dewa pun apa? Aku tetap bisa melahirkannya. Suli, terima kasih telah memiliki suami idaman untukku. Aku akan menggantikanmu. Untuk menikmati kehormatan tertinggi ini, kau bisa pergi dengan tenang ke neraka. Bagus. Ibu. Ibu. Tidak. Suli, sekarang aku akan menggunakan sisik terbalik dari dada, hadiah dari Junlong, untuk mengantarmu dan anakmu ke akhir hayat. Anakku. Ibu, lepaskan aku. Kau akan terluka. Tidak. Maaf, Ibu. Aku tidak bisa melindungimu. Wanita jahat, keluarkan aku. Anakku. Suli, aku beri kau dua pilihan. Pertama, kau lompat dari altar pembasmian dewa hingga jiwamu hancur berantakan. Tau, aku remukan ini. Jangan. Bagaimana, Kak? Sudah diputuskan? Aku akan lompat. Ibu, jangan lompat. Ibu, jangan takut. Aku akan melindungimu. Apakah kau akan datang? Menyelamatkanku dan anak kita? Lompat sekarang juga, atau aku hancurkan dia. Ibu, jangan lompat. Jangan lompat. Anakku. Maafkan ibu. Ibu tidak bisa menemanimu tumbuh besar. Istriku. Siapa yang berani menyakiti istriku? Matilah. Jangan lihat lagi, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Ternyata semua ini hanya hayalanku. Nyang, ada dewa dengan kekuatan spiritual tinggi, sedang menuju ke sini. Sayang, jangan sampai ada yang menemukan Suli dan keturunan naga di dalam kandungannya. Sembunyikan mereka. Daimana Suli? Pakaiannya sangat sederhana. Sepertinya dia cuma seorang dewa yang miskin dan tidak punya jabatan penting. Kamu siapa? Kerjaannya apa? Ibu Ratu Naga, sedang berjalan-jalan di platform Jusian. Kalian orang-orang yang tidak berkepentingan. Mundur. Minggir. Kenapa aku tidak merasakan aura istriku? Ini adalah barrier yang diubah dari sisik terbalik. Di dada, Jun Naga Shenshao. Tidak akan ada yang menemukanmu. Tidak, aku dan anakku belum bisa mati di sini. Daimana Suli? Kamu siapa? Berani-beraninya menanyai aku. Ini kan Ibu Ratu Naga. Kalau kamu mengganggu Ibu Ratu Naga, kamu pasti mati.
Aku ingin lihat. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Kurang ajar. Aku ini Ibu Ratu Naga. Oh ya? Tentu saja, Jiao Jiao dijemput ke surga, langsung oleh Kaisar Langit dan Ibu Surga. Kalau kamu tahu diri, setelah berlutut dan minta ampun. Kalau tidak, kalau Jun Naga tahu, kamu mengacungkan pedang ke istrinya. Kamu pasti mati tanpa kuburan. Benar. Siapa yang berani menyakiti istriku, Sedikit pan. akan kuhancurkan sampai ke tulang-tulangnya. Tangkap mereka semua. Kalian keterlaluan. Aku ini mertua Jun Naga. Anakku sayang, tolong kami. Ada yang bisa menangkap dia? Akan diberi hadiah besar. Tidak tahu naya mahal. Ilmu setan apa yang kau gunakan? Kenapa aku tidak bisa merasakan? Aura Suli ketaken. Kamu jangan macam-macam. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku ini Ibu Ratu Naga. Kalau kamu membunuhku, Jun Naga tidak akan membiarkanmu. Kamu siapa? Berani-beraninya mengaku sebagai Ratu Naga. Jangan bunuh aku. Tunggu dulu. Permaisuri Langit, tolong aku. Kaisar Langit dan Permaisuri Langit, akhirnya kalian datang. Orang inilah, dia memberontak pada atasannya. Cepat bunuh dia. Ini adalah putra naga hamba. Dia ternyata Jun Naga Shenshao. Putra Naga. Siluman wanita ini tidak bisa dibunuh dulu. Suli dan Shen Longzi tidak diketahui nasibnya. Kita masih harus menyiksa siluman wanita ini untuk mengetahui keberadaan ibu dan anak itu. Jun Naga, 1 hari di langit, 10 tahun di bumi. Pasti karena Jiao Jiao terlalu lama tidak bertemu denganmu, jadi lupa wajahmu. Masih berani berakting untuk menipuku. Suli ada di mana sebenarnya? Katakan. Aku tidak sedang berakting. Kaisar Langit dan Permaisuri Langit melihatnya. Akulah yang memakai sepatu itu. Jun Naga, pasti saat kamu menjalani tribulasi, hatimu menjadi bingung, jadi tidak bisa membedakan aku dan Suli. Kamu lihat baik-baik wajahku. Aku cantik sekali. Akulah istrimu yang sebenarnya. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Cepat beritahu keberadaan Suli. Kalau tidak, Aku akan membunuhnya. Jangan. Aku tahu di mana dia. Aku kasih tahu. Jangan bilang. Kalau kamu membunuh kami, Suli juga jangan harap bisa hidup. Jun Naga, tolong aku. Cari mati. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku kasih tahu. Aku tahu dia ada di sana. Istriku. Aku segera menyelamatkanmu. Kenapa ada barrier yang sekuat ini? Ini adalah barrier yang terbuat dari sisik terbalik naga suci. Saat kalian berhasil menghancurkan barrier ini, si Jawang Suli sudah lama hancur lebur. Betapa jahatnya hatimu. Kenapa? Kami sama-sama anak keluarga Su. Kenapa dia yang beruntung? Aku tidak terima. Bahkan jika harus mati, aku akan menyeretnya sebagai teman ke kubur. Istriku. tahan. Cepat, bunuh dia. Hancur. Yanggan. Yanggan. Sayang. Longer, Jangon. Sayang, jangan takut. Ibu, aku akan melindungimu. Ibu. Bahkan jika harus menguras seluruh darah dan tenaga spiritualku, aku akan tetap melindungimu.
Longer, Jangon. Junlong. Lepaskan aku. Long Air. Pikirkan baik-baik, platform Zusian bisa menghancurkan langit dan bumi. Bahkan jika kamu nekat melompat ke sana, nyawamu bisa terancam. Jika ada sesuatu terjadi padamu, iblis dan siluman akan merajalela. 3 alam akan dilanda malapetaka. Aku harus pergi menyelamatkan istriku, menyelamatkan istri dan anakku. Manusia biasa yang melompat dari platform Zusian hanya punya satu akhir, yaitu jiwa dan raganya akan musnah. Junlong, mohon terima duka ini. Junlong, mohon terima duka ini. Tidak. Su Yao Yao. Kau membunuh istri dan anakku. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Future kill. Jiao Jiao. Future coup. Sayang. Ke langit tertinggi atau ke neraka terdalam? Di manapan kau berada. Aku pasti akan menemukanmu. Sayang. Jika dulu yang turun ke dunia untuk menjemputmu adalah aku, jika aku lebih cepat menyadari bahwa kau sedang menderita, Kau dan anak kita. tidak akan didorong jatuh dari platform Zusian. Semua ini salahku. Aku pasti akan berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkanmu. Membuatku menunggu lama, cuma dapat setengah ember. Lambat sekali kerjamu. Nenek tua. Anak kecil ini tangan dan kakinya pendek. Ngapain marah-marah ke anak kecil? Cuma kamu yang suka cerewet. Cuma kamu yang sok baik. Aku berdagang ya untuk cari uang. Aku kasih tahu ya. Kamu cuma bawa setengah ember air kotoran ini, nggak bakal laku mahal. Ambil dan cepat pergi. Tante, uang tembagamu. Sudah dipegang tanganmu. Tangon yang kena air kotoran, bau sekali. Ambil, ambil. Terima kasih, Tante. Aku akan berusaha keras nanti untuk mengisi ember kotoran sampai penuh. Kamu si kecambah ini, tingginya belum sampai ember kotoran. Aku kasih tahu ya. Mulai bulan depan, aku mau 100 ember. 100 ember air kotoran. Kamu kuat mengangkutnya? Bisa, Bu. Dou-dou pasti bisa. Dou-dou akan segera besar. Tolong biarkan aku yang mengangkutnya. Sudah, sudah. Pekerjaan ini untukmu. Ini adalah uang muka untuk 1 bulan kerjamu. Kalau kamu berani kabur bawa uang ini, aku akan lapor ke pemerintah. Kulitmu akan kekeliti. Terima kasih, Bu. Ibu, Dou-dou dapat uang lagi. Setelah Dou-dou menyimpan uangnya, ibu bisa berobat? Nenek tua ini. Setengah tong air kotoran ini, paling-paling cuma bernilai 1 keping. Kenapa uang tabungan kita diberikan semua padanya? L'agipula, dalam sebulan ini. Mana mungkin kita bisa habiskan? Seratus tong air kotoran? Kamu buta ya? Anak ini hidupnya sengsara, ibunya juga idiot. Ayahnya entah mati di mana. Yatim piatu dengan ibu yang lemah. Hidupnya cuma mengandalkan, mengumpulkan air kotoran. Tali tambang ini selalu putus di bagian yang tipis. Ibu, kenapa denganmu? Ibu, kenapa denganmu? Nah, ada apa dengan ibumu? Ibu pernah diperiksa tabib. Katanya, ibu kehilangan 1 roh dan 1 jiwa. Kalau tidak segera diobati, ibu akan segera meninggal. Tenang, tenang. Katanya guru negara sedang berkelana ke sini.
Beliau tinggal di kuil naga sakti. Beliau sangat sakti. Pasti ada cara untuk menyelamatkan ibumu. Cepat. Cepat. Ayo, ayo pergi. Suli. Lentera teratai ini. Kenapa menyala? Di dalamnya adalah darah hatimu dan satu roh satu jiwa Ratu Naga. Mungkinkah? Artinya, 2 roh dan 5 jiwa yang hilang dari istriku berada di Kabupaten Qingyang ini. Kalau begitu, tuanku akan segera bertemu kembali dengan Ratu Naga. Guru negara sudah melaksanakan perintah tuanku membangun patung Ratu Naga dan Pangeran Naga. Saat ini, beliau sedang menunggu tuanku di kuil naga. Daya perkaya dan persembahan dari manusia biasa. Pasti akan membantuku mengumpulkan roh dan jiwa istriku lebih cepat. Cepat, kita pergi. Dazwenzi memberi hormat pada Naga Jun Swenzio, bintang Si Ming. Bangunlah. Terima kasih, Naga Jun. Melapor pada Naga Jun. Patung Ratu Naga dan Pangeran Naga sudah selesai dipahat. Silakan tuan lihat. Sayang. Aku pasti akan memulihkan rohmu. Guru Negara. Guru Negara. Guru Negara, Bukala Pintunya, tolong selamatkan ibuku. Guru negara. Ngetok-ngetok apa sih? Bikin kesal. Tuan, tolong sampaikan kabar. Mohan Guru Negara. Segera tolong dia. Cepat pergi. Di dalam kuil ada tamu penting. Kalau ganggu tamu penting, aku takkan ampuni kalian. Menyelamatkan nyawa seseorang lebih mulia dari membangun pagoda 7 tingkat. Tolong berbaik Tolong sampaikan kabar. Nona muda ini kehilangan 1 roh dan 1 jiwa. Mon-Guru Negara. Membantu nona muda ini mencari roh dan jiwa yang hilang. Kalau tidak, Dia tidak akan bertahan lama. Paman, tolonglah. Suruh Guru Negara menyelamatkan ibuku. Bisa saja aku sampaikan kabar, tapi kalian orang miskin ini punya uang tidak? Paman, aku punya uang. Cuma recehan begini, bisa disebut uang? Mau kasih ke pengemis? Ini semua tabunganku. Tolonglah, selamatkan ibuku. Cepat pergi. Siapa yang berisik di kuilku? Jun Long, Tanaikan Amaramo. Aku akan kalir lihat. Duduk. Bibi, Paman. Hanya segini yang bisa kami bantu. Terima kasih, Paman dan Bibi. Nanti kalau Dou-Dou sudah sembuhkan ibu, pasti akan balas budi. Lihat, uang ini cukup tidak? Nah, ini baru lumayan. Siapa yang berisik di kuil naga? Tuan. Guru Negara, tolong selamatkan ibuku. Ibuku kehilangan 1 roh dan 1 jiwa. Tolong selamatkan dia. Omong kosong, manusia biasa. Mana mungkin kehilangan roh? Kuil naga ini tempat suci. Jangan biarkan penipu ini berulah di sini. Cepat pergi. Aku bukan penipu. Tolonglah kasihanilah. Selamatkan ibuku. Ibumu benar-benar kehilangan 1 roh dan 1 jiwa? Ini ibuku. Dia hampir mati. Kok wajahnya familiar sekali? Tolong selamatkan dia. Ratu Naga. Yang mulia Menteri Agung. Dia ini wanita gila yang setengah mati. Bagaimana mungkin dia adalah Ratu Naga? Benar juga. Pasti aku salah ingat. Bagaimana mungkin Raja Naga menikahi seorang wanita biasa yang bodoh, sakit, dan lemah sebagai istri? Yang mulia Menteri Agung, tolong selamatkan ibuku. Memanggil roh orang biasa membutuhkan banyak tenaga spiritual. Jika ingin aku menyelamatkan ibumu, kamu harus mengumpulkan 100 tahil emas. 100 tahil emas. Kalau tidak mampu,
Cepat pergi. Di sini yang dipuja adalah Raja Naga, Ratu Naga, dan Pangeran Naga. Bukan tempat orang hina sepertimu. Ibu, tenanglah. Dou-dou pasti akan mengumpulkan cukup uang. Terima kasih, Paman, terima kasih. Paman, Bibi, kasih sedikit uang dong. Ibu, makanlah. Kak Xuang Xiao. Akhirnya aku menemukanmu. Sayang. Malam sudah larut, embun semakin berat. Biarkan aku melayanimu tidur. Siapa yang memberanikanmu? Berani menipuku dengan ilusi? Aroma Phoenix yang sangat kuat. Dia akan bangkit kembali dari abu. Su Jiojio ternyata adalah Dewi Phoenix. Kak Xian Xiao. Aku ini Dewi Phoenix yang terhormat, mengejarmu dari surga ke dunia fana. Mengapa kamu selalu padaku? Sangat dingin dan tak berperasaan. Dai Seluru Penyuru Dunia, Kekuali Suli. Aku tidak tertarik pada wanita lain. Cepat pergi dari sini. Xian Xiao. Aku Su Jiao Jiao. Sebenarnya di mana aku tidak cocok untukmu? Suli hanyalah seorang manusia biasa yang hina. Dia sudah lama rohnya tercerai-berai. Kurang ajar. Aku beritahu kamu, mengingat jasa besar klan Poenismu, dan karena kamu lupa masa lalumu, hari ini aku mengampuni nyawamu. Tapi, jika kamu berani berhayal lagi, jangan salahkan aku jika aku membunuhmu lagi. Wanita yang tak henti-hentinya mengganggu. Kak Xian Xiao. Hari ini, aku akan membantumu memutuskan harapan ini sepenuhnya. Apa ini? Lentera yang cantik sekali. Ibu, lentera ajaib ini terlihat sangat berharga. Dengan ini, kamu akan diselamatkan. Lampu teratai di Imana? Ini. Aku tadi selalu bersama Junaga. Aku juga tidak tahu. Di dunia fana, energi spiritual sangat tipis. Sekarang aku hanya punya 1/10.000 dari kemampuanku. Tidak bisa menghitung di mana lampu pusaka itu. Blokir dunia fana dan dunia dewa. Apapun pengorbanannya, segera temukan. Lokasi lampu teratai itu. Junaga, tenang saja. Aku pasti akan membantumu mencari lampu pusaka itu. Pengemis kecil. 100 HL emas sudah terkumpul? Besok adalah batas akhirnya. Lewat besok. Ibumu yang bodoh itu hanya bisa menunggu mati. Paman, aku tidak punya 100 tael emas. Lihat, lampu ini bisa tidak? Lampu teratai. Dewa. Aku sudah menangkap pencuri lampunya. Aku bukan pencuri. Aku tidak mencuri. Anak ini, kenapa rasanya sangat familiar? Ini, tidak. Anak ini hanya manusia biasa. Tidak ada darah naga atau kekuatan dewa. Sepertinya aku terlalu merindukan mereka berdua, jadi berhalusinasi. Ini lampu pusakaku. Cepat keluarkan, dan kembalikan padaku. Tidak mau. Lampu pusaka ini aku temukan. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Anak kecil tak tahu apa-apa. Jangan ngotot. Dewa, tenanglah, lihat bagaimana aku menghajar pengemis kecil yang tak tahu diri ini. Berhenti, aku.
Jika dulu istriku melahirkan dengan lancar, anakku dan istriku seharusnya sudah seusia ini. Ayahmu tidak pernah mengajarimu. Kalau menemukan barang orang lain, harus dikembalikan? Aku tidak punya ayah. Tidak pernah punya. Kalau ibumu? Ibuku, dia sakit. Lampu pusaka ini sangat penting bagiku. Apa yang harus kulakukan, baru kamu mau mengembalikannya? Aku mau emas. Guru negara bilang, perlu yibai tail emas, untuk menyelamatkan ibuku. Omong kosong, aku tidak pernah bilang begitu. Betul. Anak ini paling jago bohong. Dai Kabupaten Qingyang kami, dia kuma tipu-tipu dan menipu orang. Semua orang di sini tahu. Lentera milikku. Mulai hari ini, kau dilarang masuk ke kuil Dewa Naga setengah langkah pun. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Dewa yang mulia, kumohon, kembalikan lentera itu padaku. Lentera ini, ibuku pakai buat nyawanya. Demi uang, kau berani ngomong apa aja ya? Bisa-bisanya kau buat cerita. Buang dia keluar. Siap. Aku bukan penipu. Ibuku benar-benar kehilangan satu jiwa dan satu roh. Percaya atau tidak, ikut aku lihat. Apa? Kehilangan satu jiwa dan satu roh? Jangan-jangan ibunya, tunggu dulu. Kalau begitu, aku akan ikut kau pergi melihat. Lentera ajaibnya menyala lagi. Jangan-jangan lentera ini merasakan roh istriku? Tuan Dewa Naga, lentera ajaib ini harus dikembalikan. Dan dipuja lagi. Perempuan ini, biar aku yang periksa. Baik. Cepat pergi. Kalau berani buat onar lagi, hari-hari kemasukan penjara. Tuan Menteri Negara, tolong selamatkan nyawa ibuku. Aku pasti akan cari 100 tail emas. Pergi. Kau baru saja menghina Dewa Naga. Aku hampir saja kena hukum. Karena kau. 100 tael saja tidak. 1000 tael pun tidak. Tidak. 10.000 tael. Aku tetap tidak akan menolong ibumu. Tolong selamatkan ibuku. Aku bersujud padamu. Sekalipun kau mati bersujud di sini. Percuma saja. Maaf, ini semua salahku. Apa yang harus kulakukan agar kau mau tolong ibuku? Kalau mau aku tolong ibumu, kecuali sebelum besok kau dapat maaf dari Dewa Naga. Aku pasti akan dapat maaf dari Dewa Naga. Dewa Naga turun ke dunia untuk selamatkan istri dan anaknya. Permaisuri Naga dan Pangeran Naga. Mereka jauh lebih berharga daripada pengemis kecil ini. Dewa Naga mana mungkin peduli padamu. Ibu, jangan khawatir. Doudou pasti akan dapat maaf dari Dewa Naga. Dudu. Ibu. 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 Longer, kamu masih belum mau kembali ke 9 langit? Longer. Aku dan ibumu masih belum bisa menemukan keberadaan Suli. Mungkin Ratu Naga itu benar-benar jiwanya lenyap. Longer. Keturunan Nagasasi. Puluhan juta tahun baru dapat satu keturunan. Kamu harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Menikahi Dewi Phoenix. Darah keturunannya mulia. Pasti bisa segera bersamamu, melahirkan keturunan naga suci. Kukap. Aku sudah berkali-kali bilang. Di kehidupan ini, istriku hanya akan satu orang. Yaitu Suli. Hari ini adalah festival Kiksi, juga hari di mana aku dan istriku menikah di dunia manusia. Aku mau pergi mengunjungi kembali tempat itu. Silakan kalian berbuat sesukamu. Ini. Kakek Dewa, Nenek Dewa, tolong beritahuku, di mana dua naga Xianshao? Nak, aku kasih tahu, orang yang baru saja pergi itu adalah Dewa Naga. Ada perlu apa Caridia? Mirip, sangat mirip.
Jangan-jangan dia adalah Long Er? Anak Aram Yang Terbuant di dunia manusia? Aku mohon Dewa Naga mengampuniku. Kalau dia tidak mengampuniku, ibuku akan mati. Lalu, apa hubungan Dewa Naga dengan ibumu? Apa hubungannya? Tidak ada waktu lagi. Aku harus cepat-cepat cari Dewa Naga. Kalau tidak ketemu di kuil, aku akan cari di tempat lain. Jangan lari. Na, Jangan lari. Ein, Tidak errant Long Er. Terikat dengan dunia manusia, dan menolak perjodohan dengan Su Jiao Jiao. Ini. Di dunia manusia bahkan sudah punya anak. wajah anak itu memang mirip dengan Long Er waktu kecil. Tapi dia manusia biasa, mustahil dia keturunan naga suci. Tidak. Mungkin darah keturunan anak itu disegel. Bisa juga dalam situasi hidup mati. Anak itu menghabiskan seluruh kekuatan doanya. Ini aura jiwa murni anak itu. Apakah dia keturunan naga atau bukan? Cukup bawa ke batu transformasi naga untuk mengujinya. Istriku. Hari ini aku bertemu seorang anak. Selalu merasa dia sangat familiar. Kalau dia anak kita, Alangkah baiknya. Dewa Naga. Dewa Naga. Kamu lagi? Dewa Naga, maafkan aku. Aku tidak seharusnya mencuri lentera pusakamu. Kumohon, maafkan aku. Tolong selamatkan ibuku. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian manusia biasa, sudah ditakdirkan. aku tidak bisa mencampuri urusan karma dunia fana. Tuan Junlong, aku benar-benar tahu salahku. Kumohon, maafkan aku. Tolong selamatkan ibuku. Ibu, dia benar-benar hampir meninggal. Istriku. Lenteranya merespons. Mungkinkah ini benar-benar istriku? Tidak tega melihat anak ini menderita. Aku ingat kau bilang, ibumu kehilangan satu jiwa dan satu roh. Jika tidak segera diobati, ibuku akan segera mati. Aku bisa ikut menemui ibumu, jika kau tidak membohongiku. Aku sendiri yang akan memanggil jiwa dan roh ibumu. Tapi jika kau berani berbohong, aku pasti akan membuat kalian berdua menjadi abu. Guru Negara. Perempuan ini, kenapa masih di sini? Kalau sampai Jun Long tak, bukankah itu akan menghambat jalanku menuju keabadian? Berdiri bengong apa lagi? Cepat buang dia keluar. Siap. Tunggu. Lebih baik sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Maksud Guru Negara adalah Dibuang keluar, lalu langsung dibakar mati. Siap. mati aja lo, perempuan brengsek. Ibu bangun. Ibu, jangan tinggalkan Doudou sendirian. Jangan nakri Doudou. Kenapa kalian membakar ibuku? Perempuan hila yang hampir mati ini bisa kusucikan. Itu adalah keberuntungannya. Junlong. Hormat pada Junlong. Ibu. Siapa yang berani memberi kalian nyali untuk seenaknya menghilangkan nyawa orang di sini? Bangsa, ini kan nyawa manusia. Bagaimana bisa begitu ceroboh? Hamba ini buta. Hamba kira perempuan ini sudah mati. Ibu, jangan mati. C'est Lama, Long Er. Ada APA? Long, ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Kenapa Anda harus menyembunyikannya dari kami? Kabar gembira dari mana? Akut a eu. Ondat akut Mangulangi Kezala en Yang Sama. Jadi tidak ingin mengumumkannya. Tapi meski begitu, darah naga emas yang begitu berharga ini, Tidak boleh terbuant ke dunia fana. Anak Nagazuki? Bagaimana mungkin? Batu transformasi naga sudah membuktikan identitasnya. Benar 100%. APA? Mungkinkah putraku masih hidup? Aku akan segera kembali. Guru negara, kumohon, tolong selamatkan ibuku. Junlong tidak bilang sudah memaafkanmu. Besok adalah pesta kuil naga. Jangan sampai kalian mati di sini dan membuat dewa naga marah. Pergi sana.
Ibu, tenang saja. Doudou akan menemanimu. Doudou tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Hari ini festival kuil Dewa Naga, Dewa yang mulia, bisa mendengar semua permohonan orang. Kalau gitu, ayo kita masuk, beri hormat kepada Dewa Naga, dan menyalakan dupa. Dewa Naga, pasti akan melindungi kita. Ibu, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Aku pasti akan membuat Dewa Naga melihat ketulusanku, agar dia melindungimu. Di mana tepatnya kalian menemukan keturunan naga suci itu? Long R, Lia. Keturunan darahnya sangat kuat. Pasti itu keturunan naga suci. Tidak mungkin salah. Mana mungkin? Kami berdua pernah melihat anak itu. Wajahnya persis seperti Junanda waktu kecil. Junanda, jangan sembunyikan lagi dari kami. Cepat bawa anak itu dan ibunya ke langit. Tidak mungkin. Istriku hanya Suli seorang. Mustahil aku punya anak. Denken Vanitalein. Mungkinkah? Suli dan anaknya tidak mati? Tempat ini terasa sangat familiar. Siapa yang izinkan kau bersujud? Siapa yang suruh kau bersujud? Kau penjemis tukang, angkat tinja. Apa hakmu untuk bersujud kepada Dewa Naga dan Permaisuri Naga? Bawa ibumu yang idiot itu keluar dari kuil. Aku ingin memohon pada Dewa Naga dan Permaisuri Naga untuk melindungi ibuku, agar penyakit ibuku bisa sembuh. Dewa Naga sudah memerintahkan. Kau dilarang menginjakan kaki di kuil ini. Kalau kau tidak segera pergi, jangan salahkan aku. Pergi sana. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Paman, tante, kakek, nenek, aku mohon. Biarkan aku bersujud. Asalkan aku boleh memberi hormat kepada Dewa Naga. Kalian boleh memukul atau memarahiku sesuka hati. Pengemis kecil itu kasihan sekali. Hidup dari mengangkut tinja untuk menghidupi ibunya yang idiot. Biasanya makan sampai kenyang pun susah. Tapi anak ini sangat berbakti. Biarkan saja dia memberi hormat. Bagaimana kalau Dewa Naga benar-benar menunjukkan kekuatannya? Menyelamatkan nyawa lebih penting. Yang Mulia Menteri Agung. Biarkan anak itu bersembayang. Payah. Bersembahyangkan. Bersembahyangkan. Dia terlalu kasihan. Bug. YK, bersembayanglah. Kau boleh bersujud. Tapi, satu kali sujud. 1 tal emas. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Pengemis kecil. Aku yang bayar 2 liang perak untukmu. Kalau begitu, aku urun 100 keping. Aku urin satuguan. Aku juga urun. Aku juga urun. Ayo, ayo, ayo. Ini punyaku. Aku yang urun. Aku juga urun. Ini. Terima kasih, Paman dan Bibi. Nanti kalau Doudou sudah besar, aku akan bekerja keras sebagai kerbau dan kuda untuk membayar kembali uang kalian. Anak yang baik. Dewa Naga dan Permaisuri Naga juga punya anak. Mereka pasti akan terharu oleh bakti anak ini dan melindungi ibumu. Untukmu, aku ingin bersujud kepada Yang Mulia Dewa Naga. Penjemis Busik. Uang segini cuma cukup untuk 1 kali sujud. Setelah bersujud, cepat pergi. Ibu, setelah Dewa-Dewi memaafkanku, Yang Mulia Dewa Naga pasti akan melindungi, agar penyakitmu sembuh.
Seleka, aku ini patung tanah liat yang dibangun manusia biasa. Tidak tahan menerima sujud dari putra Dewa Naga. Yang mulia Dewa Naga, tolong selamatkan ibuku. Hancur, patung dewa itu malah hancur. Anak ini ternyata menghina putra Dewa Naga. Selesai. Putra Dewa Naga murka pasti akan mendatangkan bencana. Anisemius Selekalian, rakyat bodoh, sok-sokan membiarkan seorang pengemis bau bersujud kepada Dewa Naga, mencemari kuil suci. Yang memberikan uang kepada pengemis ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Bagaimana ini? Kami juga ingin berbuat baik. Yang mulia putra Dewa murka. Kita harus meredakan amarah yang mulia putra Dewa. Ayah, yang mulia putra Dewa, tenangkanlah amarahmu. Ini semua salah kalian berdua, ibu dan anak pembawa sial. Apa masih bengong? Bawakan cambuk disiplin. Aku akan bertindak demi Ketelin. Cambuk seratus kali. Yang mulia guru negara, silakan. Kalian berdua, ibu dan anak yang tak henti-hentinya mengganggu ini, berkali-kali merusak citraku di mata Dewa Naga. Sekarang, kau menghina putra Dewa Naga. Guru negara, ini kebetulan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran, untuk memulihkan setragedi mata Junlong. Pengemis busuk, bersiaplah mati. Suli dan anaknya masih hidup. Batu transformasi naga tidak akan berbohong. Aura jiwa ini benar-benar membuktikan bahwa ini adalah keturunan naga sejati. Manusia biasa yang terjun dari platform Susian pasti akan hancur jiwa dan raganya. Bagaimana mungkin Suli masih hidup? Mungkinkah? Putraku menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk membentuk perisai, sehingga bisa menahan kekuatan penghancur platform Zusian. Dengan begitu, Suli dan anaknya Baru Mandapa, Seserka Arapan Hidup. tersebar ke dunia fana. Anak yang kau lihat itu. Sebenarnya seperti apa rupanya? Seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Bajunya camping. Memakai sepatu kain yang sudah robek. Mungkinkah? Aku tidak punya ayah. Tidak pernah punya. Dia. Oh iya, dia terus-terusan bilang padaku. Dia meminta Anda memaafkannya. Jika Anda tidak memaafkannya, ibunya akan mati. Istriku. Putra kita telah menghabiskan seluruh darah dan kekuatan spiritualnya. Tapi dia malah Kena segel ingatan dari platform Zusian. Meski jiwa istriku terselamatkan, tapi dia kehilangan satu hun dan satu po. Hingga kini menjadi sakit-sakitan dan pikun. Long Er harus segera. Menjembalikan satu handan satu ini kepada Suli. Kalau tidak, nyawanya dalam bahaya. Aku akan segera menyelamatkan mereka berdua. Lepaskan aku. Anak tak terdidik, ibunya yang salah. Sang guru negara akan membunuh wanita hila ini dulu. Jangan pukul ibuku. Ibu. Jangan pukul ibuku. Permaisuri naga. Dia adalah permaisuri naga. Wanita ini ternyata mirip sekali dengan patung dewa di belakangnya. Benar, memang sangat mirip sekali. Kalian buta. Berani-beraninya menyamakan patung permaisuri naga dengan seorang wanita yang hampir mati. Permaisuri naga? Hamba salah lihat. Lepaskan aku. Kalau mau pukul, pukul saja aku. Jangan pukul ibuku. Baik, aku akan penuhi keinginanmu. Bunuh dulu pengemis kecil ini. Kau cari mati. Junlong. Hormat pada Junlong. Hamba telah menyinggung Junlong. Hukuman mati pun tak cukup. Dark Suansi. Kau benar-benar nekat. Bagaimana bisa kau? Berlaku sekejem itu pada seorang anak kecil? Junlong, hamba benar-benar tidak bersalah. Semua gara-gara pengemis kecil yang menyebalkan ini. Merusak patung Shenlongzi. Hamba sedang menghajarnya untuk Junlong.
Maaf, aku tidak sengaja merusak patung dewa itu. Anakku. Sayang. Sayang, benar-benar kamu? Kamu belum mati? Jangan pukul ibuku. Aku bukan penipu. Siapa saja yang berani menyakiti ibu dan anak ini? Saya, Semua saya. Lapor pada Junlong. Semua ini perbuatan saya. Ibu dan anak yang hina ini memaksa masuk ke kuil dengan sengaja merusak patung dewa. Saya benar-benar taktan. Lalu saya, atas nama Junlong, menghajar mereka dengan sangat keras. Masih ada yang lain? Tuan Yunlong. Pengemis kecil ini tukang angkut tinja, sangat kotor dan najis. Agar Tuan tidak marah lagi, saya pun tak peduli lagi. Saya pukuli dia berkali-kali dengan keras. Masih ada? Masih ada. Tuan Junlong. Pengemis kecil ini keras kepala. Semua gara-gara wanita ini tidak mendidiknya dengan baik. Saya pun mengejarnya dengan beberapa kali cambukan. Junlong, lihatlah noda darah di tubuhnya. Itu semua berkat saya. Tuan Junlong, pengemis kecil ini datang ke kuil untuk mendoakan kesembuhan ibunya yang sakit, bukan untuk merusak patung. Dia tidak sengaja merusak patung dewa. Benar, anak ini sudah tidak punya ayah sejak kecil. Ibunya pun cacat mental. Dia tidak mencuri atau merampok, hidup dari mengangkut tinja, untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Dia anak yang baik. Dari semua kebajikan, bakti pada orang tua yang utama. Tuan Junlong. Melihat anak ini, tulus berbakti pada ibunya. Empunis la Nyawaibu dan anak ini. Kalian warga jahat ini. Kalian takut Junlong marah, lalu sengaja memutarbalikkan fakta. Ibu dan anak ini sangat hina, terutama wanita ini. Entah dengan pria mana, berhubungan tanpa ikatan pernikahan, lalu melahirkan si penipu kecil ini. Sangat memalukan. Kurang ajar? Betul sekali, Junlong. Ibu dan anak ini benar-benar kurang ajar. Jangan hina ibuku. Aku bukan penipu. Berani-beraninya membantah pengemis kecil yang bau ini. Berani mencemari patung Junlong dan putranya. Sungguh tidak tahu diri. Kalian berani memperlakukan istriku dan anakku seperti ini? Kalian pantas mati. Junlong, perkataan Anda sangat benar. Kalian memang pantas mati. Junlong, hamba bersedia membantu Anda menyelesaikan masalah. Hamba akan menghabisi ibu dan anak ini dengan tangan sendiri. Kalau begitu, aku harus memberimu hadiah? Tidak berani. Ini adalah kewajiban hamba. Tapi, hamba sudah tidak muda lagi. Yang hamba inginkan dalam hidup ini hanyalah mencari jalan menjadi dewa. Jika Junlong berkenan menitiskan tubuh dewa untuk hamba hidup abadi, maka hamba akan mati tanpa penyesalan. Baik. Bagus sekali. Aku memang harus memberimu hadiah yang pantas. Ini, bolehkah hamba bertanya, Junlong, ini? Bukankah kau ingin menjadi dewa? Minumlah ini, kau akan hidup abadi. Terima kasih, Junlong. Hamba akan selalu ingat budi baik Junlong. Sungguh mengagumkan. Guru negara akan segera pergi ke surga menjadi dewa. Wah, harum sekali. Pasti ini adalah minuman surgawi dari Yaochi. Minggir. Yunlong, hamba juga sudah membantu. Lihat,
Baik. Tenang, aku tidak akan melupakanmu. Apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin menjadi dewa. Aku hanya ingin kekayaan di dunia. Aku mau 100, tidak. 1000 Bukati emas. Kuma 1000 Bukati. Semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin bagus. Ya, baik. Aku akan kabulkan permintaanmu. Tuan Naga. Kenapa aku berubah jadi emas? Siapa suruh kamu serakah? Wajar saja. Kenapa jadi anjing? Nagajun, kenapa aku berubah jadi anjing? Ini kenapa sih? Kenapa? Buka lebar matamu yang seperti anjing. Lihat baik-baik. Ini adalah istriku. Ratu Naga Suli. Ini adalah anak kandungku. Anak naga suci. Kau pengemis ini jadi Ratu Naga? Apa? Dao Schwanzi. Kamu meremehkan orang, penuh dengan pikiran kotor. Tak ada belas kasihan seorang pertapa. Bukankah kamu ingin hidup abadi? Baiklah, maka aku berikan keabadian padamu. Mulai sekarang, kamu akan hidup dalam tubuh anjing ini. Rasakan sendiri penderitaan di dunia. Aku salah? Maafkan aku. Bukankah kamu suka emas? Maka aku berikan padamu. Setiap hari bersama emas. Tidak, aku tak mau jadi emas, Tuan Naga. Semuanya. Kalian semua adalah orang baik. Maka emas-emas ini akan kuberikan pada kalian. Silakan ambil sendiri. Yangan. Aku tahu salah. Salah. Ayah, benarkah kau ayahku? Dudu. Ayah datang terlambat. Ayah. Pinta. Ayah, cepat selamatkan ibu. Ibu hampir meninggal. Doudou tak mau ibu meninggal. Istri. Tenang. Aku akan segera selamatkan ibumu. Roh dan jiwa. Dengarkan perintahku dan kembalilah. Bergerak, bergerak. Istri. Istri. Ibu. Dudu. Ayah, kenapa ibu masih bodoh? Dudu. Lentera teratai ini palsu. Wanita yang tak tahu malu. Kakek Xian Xiao. Hari ini aku akan membantumu, memutuskan harapan ini untuk selamanya. Barrier pelindungnya sangat kuat. Pakai yang palsu ini dulu untuk sementara. Lalu cari kesempatan untuk menghancurkan yang asli. Su Yao Yao, kau karimati. Cepat selamatkan ibu. Tenang, Dudu. Ayah pasti akan menyembuhkan ibumu. Tenang, sayang. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Kita langsung kembali ke istana naga sekarang. Ayo kita pergi. Apa katamu? Kakak Xuan Xiao punya anak? Hamba dengar Kaisar Langit dan Permaisuri Langit secara pribadi menguji dengan batu naga. Anak itu adalah keturunan naga suci yang murni. Xiaoan. Pernikahanku dengan kakak Xuan Xiao sudah dekat. Aku adalah Dewi Phoenix yang mulia. Bagaimana bisa menjadi ibu tiri bagi anak haram? Devi. Bagaimana kalau Dewi segera menemui
Kaisar Langit dan Permaisuri Langit untuk memastikannya? Tidak. Aku akan menemui kakak Xuan Xiao sendiri untuk memastikannya. Kau boleh mundur dulu. Baik. Lentera sialan ini belum juga hancur. Sekarang muncul lagi seorang anak. Semua penghalang yang menghalangi aku menikah dengan kakak Xian Xiao akan kuhancurkan satu persatu. Wah, cantik sekali. Inikah Istana Naga? Ya, Dudu. Ini Istana Naga. Kau dan ibumu tinggal di sini dulu. Setelah kita menyembuhkannya, kita akan pindah kembali ke 9 langit. Baik? Baik, aku suka Istana Naga. Suka. Sayang. Kau dan Dudu, tinggallah di sini dengan tenang. Aku akan mencari orang yang mencuri lentera teratai untuk mengobatimu. Baik? Xuan Xiao tangkap orang jahat. Dou-dou, ini sisik terbalik dari hati ayah, tak tergoyahkan. Saat kalian dalam bahaya, ia bisa melindungi kalian. Tenang, ayah. Aku akan melindungi ibu. Ibu, hati-hati jatuh. Hati-hati, hati-hati jatuh. Maaf, maaf. Dasar brengsek. Jalan gak lihat-lihat ya? Ibu. Kenapa aku merasa familiar dengan wanita ini? Mungkinkah dia orang yang kukenal sebelum aku kehilangan ingatan? Tidak, aku ini Dewi Phoenix. Mana mungkin aku kenal dengan manusia biasa? Di Istana Naga ini, kok ada wanita dari dunia manusia? Kak Xuan Xiao terlalu baik pada para pelayannya. Nanti setelah aku jadi nyonya Istana Naga, aku akan membereskan semua ini. Maaf, ibuku sedang sakit, aku minta maaf untuknya. Tan Marika. Petakin, bagaimana caranya kalian menyusup ke Istana Naga? Xuan Xiao yang membawa kami masuk. Kak Xian Xiao, beraninya kau mengarang cerita. Jangan pukul aku. Jangan. Pasti kau merayu, prajurit atau penjaga biasa, baru bisa masuk ke sini, ya? Wanita jahat, kamu bohong. Kurang ajar. Jangan lancang pada Dewi. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah Dewi Su Jiao Jiao, Dewi dari klan Phoenix. Statusnya sangat mulia. Dalam waktu dekat akan dinikahkan dengan Naga Xuan Xiao sebagai permaisuri. Tidak mungkin. Ibuku yang seharusnya jadi permaisuri naga. Apa katamu? Aku bilang, ibuku yang seharusnya jadi permaisuri naga. Istri dari Naga Xuan Xiao. Kau mengerti? Ternyata ibunya orang gila, melahirkan anak gila juga. Lihat dirimu sendiri, kau ini manusia biasa, yang tak punya kekuatan spiritual sama sekali. Mau bermimpi tinggi, menikah dengan Kak Xuan Xiao? Sanggup menggalakan. Legit pula. Posisi permaisuri naga pasti milikku. Buka pakaiannya. Siap. Jangan mendekat. Lepaskan. Lepaskan. Jangan sentuh ibuku. Lepaskan. Dudu. Jangan sentuh aku. Wanita jahat. Berani-beraninya kau sentuh ibuku. Ayah pasti tidak akan membiarkanmu. Wah, aku sangat takut nih. Kalau gitu, cepat katakan padaku, siapa sebenarnya ayahmu itu? Dengarkan baik-baik, ayahku adalah Naga Xuan Xiao. Naga Xuan Xiao yang paling hebat, di 9 langit. Kakak. Memang ibunya orang gila, melahirkan anak gila juga. Kamu tahu siapa kakak Xuan Xiao? Itu? Dia adalah satu-satunya naga perbedi seluruh penjuru alam semesta. Kedudukannya bahkan lebih mulia daripada Kaisar Langit dan Permaisuri Langit. Dewa naga itu dingin dan angkuh. Mana mungkin dia tertarik pada Wanita fana yang gila dan donggu, apalagi sampai punya anak. sungguh menggelikan. Aduh, takut. Takut. Ibuku ketakutan karena kalian. Pergilah dari sini. Kurang ajar. Aku adalah putra naga suci. Kalau kau berani lukai aku sedikit saja, ayah pasti tidak akan membiarkanmu.
Clan Naga Susi terlahir dengan kekuatan ilahi yang melindungi tubuhnya, sedangkan kau hanya manusia biasa, berani-beraninya mengaku sebagai putra naga suci. Sungguh keterlaluan. Kalian ibu dan anak manusia ini berani membuat keributan di Istana Naga. Sebagai calon nyonya Istana Naga, hari ini aku akan membantu kakak Xuan Xiao memberi pelajaran pada kalian, ibu dan anak manusia yang tidak tahu diri ini. Ini milikku. Kembalikan. Bagaimana mungkin kau punya? Sisik terbalik di dada kakak Xuan Xiao. Kembalikan. Ini diberikan ayah padaku. Hamba mendengar, Kaisar Langit dan Permaisuri Langit sendiri menggunakan batu penguji naga. Anak itu terbukti memiliki darah murni naga suci. Kau benar-benar anak kakak Xian Xiao? Jadi kau adalah Suli? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bukankah kau sudah terjun dari platform pembunuh dewa dan jiwa serta raganya hancur? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Devi, dia tidak mati. Lalu bagaimana dengan pernikahanmu dengan Dewa Naga Xuan Xiao? Manusia biasa seperti dia. Hanyalah lat bagi kakak Xian Xiao saat menjalani tribulasinya, sedangkan aku adalah Dewi Phoenix, Phoenix dan Naga Susi. Berilah pazangan yang didekatkan langit dan bumi. Wanita jahat. Yelek, mau menikah dengan ayah? Mimpi, ayah pasti tidak akan menikahimu. Bajingan kecil, kau cari mati. Siapa yang berani lukai istri dan anakku? Wanita jahat ini ingin membunuh aku dan ibu. Hormat pada Dewa Naga Xuan Xiao. Su Yao Yao, kau benar-benar tidak tahu diri. Aku adalah makhluk suci purba, Dewi dari klan Phoenix. Kedudukanku sangat mulia. Mereka hanya manusia biasa. Mau kubunuh ya kubunuh. Kau cari mati. Dewa Naga, tenangkan amarahmu. Su Jiao Jiao adalah Dewi Phoenix. Kalau dia dibunuh, Clan Phoenix pasti akan memberontak. 3 alam akan dilanda kekacauan. Serakan lentera teratai itu. Aku akan biarkan kau hidup. Xian Xiao, kau sungguh-sungguh mau memperlakukan aku seperti ini demi manusia biasa ini? Jangan bunuh aku. Aku serahkan. Hukuman matimu diampuni, tapi hukuman hidupmu tidak terhindarkan. Pengawal, bawa Yao Yao Su. Dan kunci dia di kediaman keluarga Su. Setelah istriku pulih, aku akan menghukummu sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan. Lentera. Bagus. Ayah, apakah ayah bisa menyelamatkan ibu sekarang? Ya. Wahai roh dan jiwa, dengarkan perintahku. Kembali. Ayah, ibu kenapa? Tenang, duduk. Ibumu baik-baik saja. Sekarang dia Sedang menyatukan rohnya. Begitu dia bangun setelah tidur, dia akan baik-baik saja. Ayah. Aku ingin jadi si Baraya. Aku ingin melindungi ibu. Tenang saja, Dou-Dou. Ayah pasti akan membebaskanmu dari segel altar pembunuh dewa. Hebat. Wanger, kami telah mencari di semua kitab kuno, dan akhirnya menemukan cara untuk memulihkan kekuatan spiritual darah keturunan naga. Bagus. Altar pembunuh dewa dirancang untuk membunuh dewa dan iblis di langit. Hanya kekuatan darah dari makhluk suci abadilah yang bisa menandinginya. Jika ingin memulihkan kekuatanmu, hanya bisa menggunakan pusaka suku Phoenix. Bulu Phoenix. Baik. Aku akan segera meminta kepada kepala suku Phoenix.
Tunggadulawang. Bulu Phoenix itu sekarang adalah Baram Bawan Jiao Jiasu. APA. Lepaskan aku. Aku adalah Dewi Phoenix. Shen Xiao, aku hanya sesaat tidak sadar. Aku pasti akan menjadi permaisuri naga di masa depan. Perince Dragon Lord. Sebelum permaisuri naga siuman, kau harus ditahan di sini. Harap kau bertindak baik-baik. Kembalilah. Lepaskan aku. Kembalilah. Xian Xiao. Padamu sangga kijam. Ini semua salah Suli dan anaknya yang menjijikkan. Begitu aku keluar, aku akan mencincang kalian berdua dan menghancurkan tulang-tulang kalian. Cutest. 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 Ada APA? Kenapa kekuatan spiritualku hilang? Percuma. Ini adalah rantai pengikat dewa. Sekuat apapun ilmu silaumu, kau tidak akan bisa menggunakannya. Siapa? Siapa yang bicara? Aku. Aku adalah dirimu sendiri. Perhatikan sekeliling. Apakah ini terlihat familiar? Aku sudah memakainya. Aku adalah permaisuri naga. Sipat lompat. Aku akan membuatmu membayar hutang darah dengan darah. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Masa iya? Zeleng bulu Phoenix ini. Tidak ada cara lain. Untuk membantu Dudu. Memulihkan kekuatan dewanya? Catatan kuno hanya menyebutkan satu cara ini. Kalau gadis Su Jiao Jiao itu bersikeras bilang harus menikahimu sebagai permaisuri, baru mau menyerahkan bulu Phoenix. keturunan naga dewa baru lahir sekali setiap puluhan juta tahun. Sangat berharga, sekarang ada harapan untuk memulihkan kekuatan dewa. Bagaimanapun juga harus dicoba. Suli mengerti prinsip besar. Demi Dodo, pasti. Dia juga rela berkorban. Aku sama sekali tidak mungkin menikahi Su Yao Yao. Suli sangat mencintaiku. Sudah banyak berkorban untukku. Aku pasti tidak akan mengkhianatinya. Soal bulu Phoenix ini, aku sendiri yang akan temui Su Jiao Jiao. Cepat. Kak Xian Xiao. Su Yao Yao. Asalkan kau mau menyerahkan bulu Phoenix. Permintaan yang tidak terlalu berlebihan. Bisa kukabulkan. Ini untuk anak itu. Dodo, ya? Kok kamu tahu? Kak Xian Xiao. Dulu, mataku tertutup oleh obsesi. Membuatku melakukan banyak kesalahan. Aku rela menyerahkan bulu Phoenix tanpa syarat. Semoga kamu dan Nona Su bahagia selamanya. Baru beberapa hari ini, kau sudah berubah sangat besar. Aku sudah orang yang pernah mati sekali. Sekarang aku sudah ikhlas. Memaksakan hal yang bukan milikku. Hanya melukai diri sendiri dan orang lain. Kak Xian Xiao. Sekarang aku benar-benar menyesal. Di hari-hari mendatang, aku rela tinggal di sisi Ibu Surinaga dan Anda untuk melayani. Siang malam bertobat, memohon, beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Su Yao Yao berhati jahat. Mustahil dia benar-benar menyesal. Mungkin dia tidak tahan dengan hukuman. Ingin mengambil kesempatan untuk bebas. Tapi bulu Phoenix Adalah pusaka Phoenix. Menyangkut pemulihan garis keturunan Dodo. Ini juga bisa jadi jalan keluar sementara. Kau ingin kebebasan, ya? Aku berikan padamu. Terima kasih Kak Xian Xiao. Kak Xian Xiao. Su Yao Yao. Kau sudah banyak berbuat jahat. Hari ini aku akan menyegel darah Phoenixmu sebagai peringatan. Mulai sekarang, kalau kau berani lagi berniat jahat, aku pasti akan membuatmu hancur berantakan. Abadi tak bisa bereinkarnasi.
Su Jiao akan selalu mengingat nasihatmu. Sui, penderitaan yang kualami ini akan kubalas padamu 1000 kali lipat, bahkan 10.000 kali lipat. Hakek Xianxiao. Ini adalah bulu Phoenix. Pusaka paling berharga dari sukuku. Untuk memastikan semuanya aman, aku bersedia melindungi prosesnya untukmu. Untuk melepas segel Doudou. Setelah semuanya selesai, aku akan segera kembali ke Gunung Phoenix. Tidak akan berlama-lama sedetik pun. Boleh. Aku 10 hari lagi akan menikah dengan Suli. Waktunya sangat mendesak. Besok kita mulai. Melepas Segel Dudu. Sayang. Sayang. Ayah. Lihat, ibu sudah bangun. Yun Naga. Sayang. Bukankah sudah saatnya panggilanku diganti? Suamiku. Istriku. Aku tidak melihat apa-apa loh. Si kecil. Sudah siap untuk menjadi kuat? Suamiku. Jangan-jangan, kau sudah menemukan cara untuk memulihkan kekuatan Doudou? Benar. Besok, aku sudah bisa melepas segel Doudou. Benarkah ini? Apa Doudou bisa menjadi si Paraya? Sangat benar. Dudu. Besok kau sudah bisa bersama ayah untuk menjalani retret. Senang tidak? Senang. Doudou sangat senang. Sayang. Melepas Segel Plattform Juxian. Adalah tindakan melawan takdir. Tidak boleh ada gangguan sedikit pun dari luar. Begitu prosesnya terputus dan terkena dampak balik kekuatannya. Akibatnya tak terbayangkan. Suamiku. Dudu. Kalian tenang saja, aku pasti akan berjaga di luar. Tidak akan membiarkan siapapun, atau apapun mengganggu kalian. Tapi, sayang, jangan terlalu khawatir. Sisik naga ini untukmu. Nanti aku juga akan memasang Barrier pertahanan. untuk memastikan semuanya aman. Kalau begitu baiklah. Dudu. Apa kau sudah siap? Dudu. Proses melepas segel ini akan sangat sakit. Tapi kau tenang saja. Ayah akan ada di sampingmu, selalu menemanimu. Ibu, ayah, kalian tenang saja. Aku sudah siap. Baik. Kalau begitu, mari kita mulai. Tahan. Jangan takut, Dudu. Ibu akan selalu menemanimu. Su Yao Yao. Kenapa kamu di sini? Kakak, lama tidak berjumpa. Apa yang kamu inginkan? Untuk apa aku datang? Aku ini Dewi Phoenix yang mulia. Berstatus tinggi. Tapi karena dirimu, seorang manusia biasa, terpaksa menahan sembilan Peter Langit, memelekan sekali. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Devi. Istriku.
Membuka segel altar pembunuh dewa adalah perbuatan melawan langit. Tidak boleh ada gangguan sedikit pun dari luar. Begitu terputus, dan terkena dampak balik kekuatannya. Akibatnya tak terbayangkan. Hari ini, selama aku ada di sini, tidak ada yang boleh melewati pembatas ini untuk menyakiti anakku. Suli, kamu berani menemparku? Aku bunuh kamu. Kamu benar-benar kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Istriku. Bagaimana mungkin? Su Yao Yao, kamu meremehkan seorang ibu yang melindungi anaknya. Tanganku, Kakiku. Gigaiku. semuanya akan menjadi senjata yang paling tajam. Istriku. Apa yang terjadi di luar? Suamiku, kamu fokus saja membuka segel untuk Dou Dou. Jangan teralihkan. Saat ini adalah momen kunci membentuk kembali garis keturunan. Begitu teralihkan, Kamu dan Dou Dou. akan terkena dampak balik. Dudu. Bersiaplah. Kita akan mempercepat prosesnya. Semuanya, serang, bunuh perempuan hina ini. Jangan mendekat. Kamu tidak boleh membunuhku. Siapa bilang? Kakek Xian Xiao. Suamiku, Istriku. Kakek Xian Xiao. Apakah kamu benar-benar mau, karena manusia biasa ini, permusuhan dengan seluruh klan Phoenix? Istriku. Semua penjahat ini serahkan padamu untuk dihukum. Mau dibunuh atau disiksa? Terserah kamu. baik. Su Xiao Xiao, kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Kamu mengkhianati ikatan darah keluarga. Sama seperti binatang. Kuhukum kamu masuk ke alam binatang. Tidak. Kakak. Kakak aku. Aku tidak berani lagi. Maafkan aku ya, kakak. Su Xiao Xiao, sudah waktunya kamu membayar karma atas kejahatan yang kamu perbuat. Aku salah kak. Aku benar-benar tahu salahku. Kakak maafkan aku. Maafkan aku. Kak, aku tahu salahku. Ibu, kekuatan doaku sudah pulih. Istriku. Sekarang saatnya mempersiapkan upacara pernikahan kita.